Tokoh-tokoh penemu yang mengubah dunia. Antony P. van Leeuwenhoek, penemu hewan mikroorganisme, hidup antara tahun 1632 sampai 1723. Mikroorganisme atau sering juga disebut mikroba adalah mikroorganisme yang berukuran sangat kecil atau mikro dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Diperlukan alat bantu optik seperti mikroskop untuk melihat mikroorganisme atau mikroba ini. Ada banyak jenis mikroorganisme yang hidup di muka bumi ini. Salah satu di antaranya yang paling dikenal adalah bakteri. Bakteri termasuk mikroorganisme yang cukup banyak ditemukan di hampir semua tempat di bumi ini, bahkan di dalam tubuh manusia. Meskipun kecil, bakteri memiliki peran besar bagi kehidupan di bumi. Selain merugikan bagi manusia, bakteri ternyata mendatangkan manfaat bagi manusia. Berkat bantuan bakteri, beberapa produk makanan dan minuman seperti yogurt, mentega, sosis, tempe, dan banyak lagi dapat dinikmati manusia sebagai sumber energi bagi tubuh. Lalu kapan manusia disadarkan akan keberadaan makhluk-makhluk super kecil ini? Jawabannya ada di tahun 1674 saat seorang pedagang kain asal Belanda bernama Antony Philips van Leeuwenhoek melaporkan temuannya pertama kali dalam surat yang ia tulis ke Royal Society of London, sebuah lembaga perkumpulan yang didirikan pada tahun 1660 dengan tujuan memajukan ilmu pengetahuan. Organisasi ini mendapat piagam dukungan dari Raja Inggris saat itu, Charles II, pada tahun 1662. Antony Philips van Leeuwenhoek lahir di Delft, Belanda pada tanggal 24 Oktober 1632. Ayahnya adalah seorang pembuat keranjang. Meskipun Leeuwenhoek tidak menerima pendidikan universitas dan tidak dianggap sebagai seorang ilmuwan, rasa ingin tahu dan keterampilannya memungkinkan dia untuk membuat beberapa penemuan paling penting dalam sejarah biologi. Leeuwenhoek bekerja sebagai pedagang kain di masa mudanya dan mendirikan toko sendiri pada tahun 1654. Beberapa waktu sebelum tahun 1668, Antony belajar untuk mengasah lensa dan menggunakannya untuk membuat mikroskop genggam yang sangat sederhana. Ia terinspirasi oleh kacamata yang digunakan oleh drapers untuk memeriksa kualitas kain. Mikroskop pertamanya ini memungkinkan dia untuk memperbesar objek lebih dari 275 kali. Keingintahuannya tentang dunia mikroskopis dan ketekunannya dalam merekam pengamatannya memungkinkan dia untuk berbagi dengan orang lain mengenai hal yang telah dilihatnya dengan mikroskopnya. Leeuwenhoek menyewa seorang ilustrator untuk menggambar sesuatu yang dia lihat dan menulis deskripsi eksplisit dari mikroorganisme yang ia lihat melalui mikroskopnya. Dia adalah orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel tunggal yang awalnya disebut sebagai animalcules dan sekarang disebut sebagai mikroorganisme. Dia juga orang pertama yang merekam pengamatan mikroskopis dari serat otot, bakteri, spermatozoa, dan aliran darah dalam kapiler atau pembuluh darah kecil. Leeuwenhoek tidak menulis pengamatannya dalam buku. Penemuannya terungkap melalui korespondensi dengan Royal Society of England yang menerbitkan surat-suratnya. Surat-suratnya tentang penemuan ini menjadi begitu terkenal, bahkan diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Pada tahun 1680, ia terpilih sebagai anggota penuh dari Royal Society yang biasanya disediakan untuk sarjana ilmiah. Pada akhir hidupnya, Leeuwenhoek telah menulis sekitar 560 surat kepada masyarakat dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya tentang pengamatan dan penemuannya. Menjelang meninggalnya, Leeuwenhoek masih terus mengirim surat penuh pengamatan ke London. Beberapa juga berisi deskripsi yang tepat dari penyakitnya sendiri. Dia menderita penyakit langka, yaitu sebuah gerakan yang tidak terkendali dari perut yang kini bernama penyakit van Leeuwenhoek. Ia meninggal pada usia 90 tahun, tanggal 26 Agustus 1723 dan dimakamkan 4 hari kemudian di Oude Kerk.